Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 17 Juli 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook hari ini. Jadi highlight berita ekonomi di hari Senin itu terdiri dari PDB Tiongkok untuk kuartal 2, sekaligus data investasi Cina, penjualan retail, produksi industri, pengangguran untuk bulan Juni. Dan yang kedua adalah neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juni. Kemudian pekan data makro dan pasar keuangan di Asia ini dimulai dengan data penting pada hari Senin, yaitu serangkaian indikator ekonomi papan atas dari Cina yang berpuncak pada data pertumbuhan PDB kuartal, yaitu kuartal kedua. Nah, para ekonom memperkirakan pertumbuhan Cina ini melambat secara signifikan, yang mana konsensus sebesar 0,5% selama kuartal kedua jauh lebih rendah daripada pertumbuhan kuartalan yaitu 2,2% pada periode Januari hingga Maret. Nah, kemudian dari luar Cina ini mengenai data inflasi dari Jepang dan New Zealand masing-masing di hari Jumat dan Rabu, dan angka pengangguran dari Australia pada hari Kamis akan menjadi poin penting dalam kalender regional bagi para investor di minggu ini. Nah, kemudian tahap awal musim laporan keuangan juga akan membantu mempertahankan sentimen positif, di mana Bank of America, Morgan Stanley, kemudian juga Goldman Sachs, Tesla, dan Netflix merupakan beberapa nama besar yang dijadwalkan melaporkan kinerja kuartal 2 2023 di minggu ini. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, menimbang posisi IHSG pekan lalu menguat ke level 6869,57, kami pun cukup optimis bullish ini masih bisa dipertahankan hingga mencapai resisten kritisnya itu di 6960 hingga 6970 yang telah menghalangi kenaikan IHSG sejak akhir tahun lalu. Nah, oleh karena itu, kami pun menyarankan untuk averaging up bertahap menggunakan momen pullback sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Kemudian di hari Jumat kemarin, untuk most active stocks itu ada BBRI, BMRI, BBCA, SII, Goto, Telkom, BBNI, SMGR, Boga, dan Care. Sementara untuk transaksi foreign, hari Jumat kemarin ini tercatat net buy sebesar 611 miliar rupiah, dengan top foreign buy-nya ada BBRI, BMRI, Wuka, Adaro, SMGR, sementara top foreign sell-nya ada BBCA, BBNI, SII, ENKP, dan Akra. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari Pani, yang mana ini melaporkan realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari right issue. Total dana right issue bersih yang berhasil dihimpun senilai 6,55 triliun rupiah. Dalam perinciannya, senilai 6,49 triliun akan dialokasikan perseroan untuk penyertaan saham PT Bangun Kosambi Sukses, sementara sisanya sebanyak 50,41 miliar rupiah digunakan untuk pembelian modal kerja perseroan. Kemudian yang kedua ada dari MAPA yang berencana melakukan pemecahan saham atau stock split 1:10. Adapun tujuan dari stock split tersebut adalah untuk meningkatkan likuiditas dan meningkatkan daya tarik saham MAPA bagi investor retail. Nah, harga baru berlaku ini pada Senin 17 Juli 2023. Kemudian yang ketiga ada dari Antam, yang mana akan memacu kinerjanya di paruh kedua tahun ini agar mampu mengoptimalkan setoran dividen pada 2024 nanti. Antam pun ini akan menerapkan good mining practices dan keunggulan operasional di segala aspek lini bisnis perseroan. Antam akan berfokus mengembangkan basis pelanggan di dalam negeri, terutama pemasaran produk emas, biji nikel, dan boksit, seiring dengan pertumbuhan tingkat penyerapan pasar dalam negeri. Nah, kemudian untuk domestic and global news, dari dalam negeri sendiri ada neraca perdagangan Indonesia diperkirakan kembali mencetak surplus pada Juni 2023. Nah, neraca perdagangan sendiri secara resmi akan diumumkan oleh BPS pada hari Senin ini. Adapun kalau misalnya kita lihat
dari ekonom Bank Mandiri, yaitu memperkirakan surplus neraca perdagangan pada periode tersebut mencapai 1,33 miliar USD, naik dari surplus bulan sebelumnya. Nah, kinerja ekspor dan impor diperkirakan menurun seiring dengan menurunnya aktivitas perdagangan global akibat melemahnya permintaan global. Kemudian dari globalis sendiri ada Presiden Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Rusia memiliki persediaan yang cukup untuk bom tandan dan berhak untuk menggunakan jika amunisi semacam itu yang menurutnya merupakan kejahatan digunakan untuk melawan pasukan Rusia di Ukraina. Nah, Kiev ini mengatakan akan menggunakan bom cluster untuk mengusir konsentrasi tentara musuh ketika mencoba merebut kembali wilayahnya, namun tidak akan menggunakan di wilayah Rusia. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar hari Senin ini dari US mengenai Empire Manufacturing, dari China mengenai GDP-nya, Industrial Production dan Retail Sales, adapun dari Indonesia yaitu Trade Balance. Untuk corporate calendar hari ini hanya ada RUPS dari emiten, deal, dan taksi. Kemudian daily technical hari ini HSG kami proyeksikan bullish, support terdekatnya ini di 6765 hingga 6745, resisten terdekatnya di 6900. Adapun advice perdagangan hari ini yaitu buy atau averaging up secara bertahap. Rekomendasi saham yang pertama ada Telkom, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji support jangka menengah. Kemudian juga harganya perlu menembus resisten MA10 dan MA20. Adapun target terdekatnya ini di kisaran 4.000 hingga 4.030, kemudian stop loss-nya di 3.900. Kemudian ada BBRI, di mana rekomendasi kami hari ini buy, overview-nya rebound dari support lower channel atau uptrend-nya, target di 6.000, kemudian stop loss-nya di 5.375. Kemudian ada XL, rekomendasi kami hari ini buy dengan overview-nya rebound dari support lower channel atau uptrend. Targetnya di kisaran 2100 hingga 2130, itu untuk target terdekatnya, kemudian stop loss di 1980. Kemudian ada Adaro, rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overview-nya menguji support lower channel untuk uptrend jangka pendek. Target terdekatnya di kisaran 2430 hingga 2460, kemudian stop loss-nya di 2270. Nah, kemudian ada Cepin, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji support MA10 dekat lower channel-nya. Targetnya ini di kisaran 5950 hingga 6000, kemudian stop loss di 5275. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.